Selamat pagi teman Tako, kembali lagi di acara Tako Lab bersama Gunadi. Di Tako Lab kali ini saya berada di Kota Tua, Jakarta. Di tengah-tengah daerah Kota Tua, Jakarta, saya menemukan sebuah gedung yang sangat ikonik sekali arsitekturnya. Nah, ini didesain oleh dua arsitektur muda berbakat, yaitu E+E Arsitektur Interior. Dan di dalam sudah menunggu dua orang tersebut. Mari kita sama-sama saksikan pembicaraannya untuk membedah desain interior dan fasadnya. Yuk, mari. Selamat pagi, Mbak Anggi. Pagi, Mas Apa kabarnya, Gun? Mbak? Kabar baik. Mbak, ini keren banget nih, Mbak. Interiornya udah keren. Tadi saya masuk pun juga ngelihat fasadnya aja udah ikonik banget nih, Mbak. Bisa diceritain nggak sih desain style dari si gedung ini gimana sih, Mbak? Oke, sebetulnya bangunan ini style kami itu modern kontemporer, Mas. Nah, kalau untuk fasad depan yang Mas Gun tanyakan tadi, itu memang sengaja kami siasati karena site ini menghadap ke arah barat. Jadi fasad tersebut memang sengaja kami buat seperti itu untuk mengurangi panasnya cahaya matahari. Oh, jadi fasad itu memang sengaja dibuat yang bolong-bolong gitu di depan Iya, untuk benar. menghalang matahari. Ya, betul. Oke. Nah, Mbak Anggi, ini interiornya ini sama lobbynya ini apakah menggunakan desain yang sama seperti fasad? Kalau konsepnya sebetulnya sama, Mas. Jadi untuk lobby ini kami desainnya dia open plan. Open plan. Kemudian kalau Mas Gun lihat di lobby ini dia udah lebih warm dibanding di luar. Kalau di luar itu kan banyak metal, sedangkan di sini sudah lebih banyak unsur kayu. Nah, yang menariknya juga dari desain interior di sini ini, kayu-kayu ini kami banyak pakai dari bangunan lama yang sebelumnya. Jadi ini kami reuse kembali. Kemudian juga untuk aksen-aksen guci ini, sebetulnya ini guci-guci yang tadinya ada di rumah lamanya, Mas. Gitu. Jadi ini kita pakai kembali. Ini? Betul. Jadi dipakai lagi dari yang lama dan dikasih juga pedestal. Pedestal untuk seperti pameran begini. Oh, iya, betul. Oke. Baik, Mbak Anggi, Mas Angga di mana? Ada di sana? Di sana? Oke, Ya. kita ketemu ya? Boleh, Ketemu ya. boleh. Mas Anggra. Hai. Hai, Apa kabar, Mas? Baik, baik. Ngobrol-ngobrol sebentar boleh, Mas? Boleh. Ya. Thank you. Nah, E+E Arsitektur Interior, co-founder Mas Anggra dan Mbak Anggi, yang juga mendesain dan membuat gedung ini. Nah, saya tadi udah ngobrol-ngobrol sedikit, Mas Anggra, di depan dengan Mbak Anggi mengenai desain fasadnya dan lobbynya. Nah, bagaimana untuk yang interior di dalamnya ini, Mas? Ya, jadi ketika kita mendesain ini memang kalau Mas Gun tadi jalan dari sana kan kerasanya kayak lebih rendah gitu ya. Betul. Pada saat kita masuk ke sini ke belakang memang ini kita buat jadi ceilingnya lebih tinggi, jadi double ceiling supaya kesannya lebih lepas gitu ya, lebih lapang. Memang dimaksudkan kan ini untuk sebagai reception area, orang bisa duduk di sini, have a meeting here juga gitu. Dan kita juga di bagian belakang kalau Mas Gun lihat kita pakai kaca, kemudian di belakang ada bukaan udara yang cukup besar, jadi natural lighting, jadi tetap masuknya banyak gitu. Kita tuh nggak suka desain yang gelap-gelap, jadi kita memang selalu ingin banyak natural lighting yang masuk gitu. Nah kemudian tadi mungkin Anggi juga udah sempat jelasin sedikit mengenai material kayak kayu dan sebagainya. Itu kita memang memakai material kayu dari bangunan sebelumnya, yang tadinya kan sebetulnya ada bangunan gudang lama yang dirubuhkan gitu kan. Karena terkait perizinan kita harus bikin setback, tapi kita masih ingin mempertahankan elemen-elemen dari bangunan tersebut gitu sebagai bagian dari historinya. Jadi kalau Mas Gun lihat juga ini kayak ada library rack gitu ya. Ini kita semua kayunya juga recycle gitu. Kemudian juga meja-meja seperti ini. Bahkan tadi di bagian lobby yang pas kita masuk itu juga dari pintu daun jendela yang kita recycle. Mungkin Anggi mau menambahkan? Untuk ruangan ini, Mas, menyambung konsep recycle material dari bangunan sebelumnya. Nah, kalau misalkan ini bisa dilihat kayak di meja maupun di rak di belakang ini, jadi ada warna yang tidak sama antara satu kayu dengan kayu lainnya, juga bekas mungkin paku, itu memang kita sengaja biarkan seperti itu. Jadi supaya lebih terasa karakternya.
Kira-kira seperti itu. Dari bangunan lama Iya, betul. yang dirubuhkan itu. Jadi Ya. kita juga semacam pay respect to the old building sebelumnya, karena kan ada historinya, ada ceritanya, ada memorinya. ya, Itu yang memori pengen history. kita bawa, dan dari owner juga pengen membawa itu ke bangunan yang baru ini gitu. Ini menarik mengenai tadi Mas Anggra bilang ada hubungan dengan owner sebenarnya. Apakah memang ada alasan khusus Mas Anggra sama Mbak Anggi memilih gedung ini menggunakan desain modern contemporary? Ada alasan khusus nggak? Atau memang permintaan owner atau bagaimana? Memang di setiap proses desain itu kan selalu merupakan sinergi antara owner dengan kita sebagai desainernya gitu. Begitu juga dengan project ini, memang dari owner sendiri suka dengan style yang lebih modern, lebih contemporary, tapi kita juga memasukkan garis-garis desain kita, karakter kita, jadi merupakan sebuah proses diskusi yang cukup intens dan panjang dengan kliennya sih. Tapi itu penting, diskusi intens dan panjang itu penting, biar hasilnya pun juga maksimal gitu. Jadi saling mendengarkan antara klien dengan kita sebagai desainernya gitu. Untuk yang atas Mas, saya lihat tadi ada metal-metal begitu, sama kayak depan juga di fasad. Betul. Bisa kita lihat nggak Mas ke atas Mas? Boleh? Yuk kita jalan. Mas Anggra, Mbak Anggi, kita sudah naik lantai 2 nih berarti kan, dan ini ruangan kantornya berarti, di bawah kan meeting sama lobby, ini kantornya. Nah, untuk membuat gedung ini pasti ada banyak tantangan yang dihadapi, bisa diceritakan nggak? Tantangan yang terbesar itu masalah perizinan, Mas. Jadi perizinan ini tuh membuat timeline dan proses desain kami jadi lebih lama. Tapi sebetulnya di balik itu ada hal yang positif juga, desain proses kami jadi makin matang. Jadi blessing in disguise lah ya. Oke. Ada lagi nih tantangannya yang dihadapi? Ya, tadi mungkin kan kita udah cerita mengenai materials yang kita reuse, recycle gitu. Nah, itu tantangannya adalah pada saat kita mempretelin itu semua dari bangunan lama, kemudian kita harus memilih kan ya. Jadi mana yang masih bisa dipakai, mana yang enggak gitu. Nah, itu sebuah proses yang cukup sulit tapi ya menyenangkan juga sih Indian gitu. Karena hasilnya juga pasti jadi akan lebih bagus ya. Iya, betul. Oke. Nah, Mas Anggra, itu ada ruang meeting, bisa kita lihat Boleh? sedikit? Yuk, mari kita Yuk. ke sana. Sekarang aku tuh pengen nanya design style, tapi bukan untuk proyek ini. Design style dari A+A itu sendiri. Apakah kebetulan sama dengan ini modern contemporary, atau memang ada design style lain dari A+A ini, Mas? Untuk A+A, sebenarnya secara garis besar desain kami itu modern, Mas. Banyak terlihat di proyek-proyek kami yang banyak menggunakan clean lines, bidang-bidang atau garis-garis yang bersih. Kemudian kami juga menggunakan warm natural materials gitu. Selain itu, banyak juga proyek-proyek kami yang juga menggunakan kayak earthy color tone, kemudian neutral palettes gitu. Nah, di situ kita bisa melihat garis besar desain A+A. Oh. Terus kalau aku boleh nambahin juga, biasanya kita kalau colors ataupun aksen-aksen warna tuh biasanya kita terapkan melalui artwork, kemudian home accessories, kemudian plants juga gitu. Jadi main materialsnya biasanya lebih neutral, tapi mungkin accent colorsnya dari elemen-elemen kecil seperti itu gitu. Tapi elemen natural itu benar-benar dari alam ya, kayak tumbuhan, kayu gitu-gitu ya? Iya, lebih banyak kayu, kemudian batu juga, natural stones gitu ya. Jadi ini adalah area terakhir di bangunan ini, yaitu backyard lah ya, tempat ya orang mencari ilham atau melepaskan penat kali ya di sini. Ditemani dengan ornamen kayu sama kolam juga. Ini keren sih, Mas. Nah, untuk penutup boleh tidak kita minta atau berikan saran lah gitu kepada yang desainer muda? Kita juga muda nih. Oh iya, oke. Kalau gitu yang lebih muda dari Mas Anggra sama Mbak Anggi, terutama yang kayak baru lulus dari kuliah gitu atau baru mau mulai membuka firmanya, perusahaan desain interiornya lah gitu.
Ada nggak sih kira-kira yang bisa diberikan tipsnya? Yang pasti sih pertama berani memulai. Kalau bahasa gaulnya mungkin mulai aja dulu. Gitu. Mulai aja dulu. Hashtag mulai aja dulu. Mau salah mau benar itu urusan nanti. Yang penting mulai dulu. Nah berikutnya bisa perluas referensi desain dan material gitu. Karena kan sekarang kan zaman udah lebih canggih. Kita tuh bisa mengakses sosial media sebegitu mudahnya. Jadi untuk mendapatkan referensi desain itu sesimpel hanya tinggal kayak nge-browse. Kemudian juga kalau untuk mengkontak supplier atau vendor semudah hanya mengklik aja gitu. Nggak seperti dulu gitu kan Mas. Dulu Itu lebih susah. kemudahan teknologi dan media ya berarti ya. Betul. Oke, dari Mas Anggra? Ya, kalau dari aku mungkin lebih menghargai proses, nggak ada sesuatu yang instan. Jadi jangan pernah berhenti kerja keras, hardworking gitu. Ya itu, jadi semua kan ada waktunya gitu. Jadi memang harus belajar menghargai prosesnya. Trust the process lah ya. Yes. Berarti mulai aja dulu dan trust the process. Yes. Oke, thank you banget Mbak Anggi, Mas Anggra. Teman Tako, untuk melihat update dan proyek terbaru dari A+A Arsitektur Interior, bisa lihat di mana Mbak? @aa_architecture interior. Follow dan like ya. Dan follow juga Instagram Tako di @tako.id, subscribe juga YouTube Tako di Tako ID untuk melihat progres dan update terbaru dari Tako beserta Tako Lab selanjutnya. Saya Gunadi pamit undur diri dari Kota Tua. Saya Anggra Ito. Saya Anggi Putri. Awali perubahan, make that change.